Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad aujada min nurihi nuram bihi ammal huda. Sabaqal awalima fil wujudi bi asriha fal kullu minhu fil haqiqati mubtada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa karrim mu'azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Para habaib, para alim ulama yang kita muliakan, wabil khusus Kiai Haji Musli, Kiai Wahyu, panitia pelaksana, jamaah sekalian yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah, pagi menjelang siang ini kita kumpul dalam rangka memperingati lahirnya manusia besar yang dibesarkan oleh yang maha besar. Dialah baginda Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah kita semua akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Ya Rabbal. Bu, hari ini kita ngapain ya? Maulid. Maulid siapa? Nabi Muhammad. Pernah ketemu sama Nabi Muhammad? Pernah ngelihat? Punya fotonya enggak? Nah, jadi yang dicintain apaan? Ketemu belum, ngelihat belum. Berarti yang lu cintain apa? Namanya? Awas, nama Muhammad bukan satu, ribuan bahkan jutaan. Nama Muhammad bukan puluhan, jutaan. Kalau ibu bapak cinta sama nama Muhammad, orang yang enggak dikenal, saya khawatir cintanya nyasar. Ntar yang lu demen bukan Muhammad Rasulullah, malah Muhammad tukang jengkol. Lah Muhammad doang. Ini inti maulid sebetulnya. Ustaz, saya belum pernah ketemu Nabi, belum pernah ngelihat Nabi, tapi saya cinta kepada Nabi. Bagaimana supaya nggak kesasar? Ini intinya. Kalau belum pernah ketemu, belum pernah ngelihat tapi cinta, supaya nggak kesasar, cara sederhana, pelajarin riwayat hidupnya. Biar tahu. Orangnya ganteng, akhlaknya mulia, ilmunya banyak. Masih muda, akhlak tinggi, ilmu banyak. Ada di sini begitu. Yang muda begini ada. Baru bisa baca Quran, giliran terawih nggak jadiin imam, ngambek. Ya, terawih pindah ada. Ada model gitu. Baru hafal doa tahlil, giliran tahlil kagak suruh baca doa, ngambek pulang duluan, nguncung ya. Ada nggak tuh? Ini Abdullah orangnya ganteng, akhlaknya mulia. Saking gantengnya Abdullah, kata saya Nawawi, bukan kata saya ini. Saking gantengnya Abdullah tuh, Abdullah kalau keluar rumah, anak perawan pada keluar, ngarep dipilih. Tahu-tahu Abdullah nikah dengan Aminah, apa yang terjadi? Kata saya Nawawi, begitu Abdullah nikah dengan Aminah, 200 anak perawan mati mendadak gara-gara gak dapat Abdullah. Wah, mantep banget ya. 200 mati bareng gimana? Lah di Indonesia Ariel diuber-uber 2 cewek, ngetop Ariel. Itu yang nguber-nguber cuma Luna Maya doang. Ya. Yang perawan bukan janda bukan tuh. Ya. Tahu aja nonton gua. Kenapa Allah pilih Aminah sebagai ibunya Nabi? Karena Aminah itu paling banyak gelarnya dirawi. Salah satu gelar yang terkenal Aminatus Sipah. Apa itu sipah? Bersih. Bersih dari apa? Dari perzinahan. Dari mulai nenek moyangnya sampai Aminah belum pernah terkena perzinahan. Kata Syekh Nawawi, jangankan zina, kecolek laki-laki yang bukan muhrimnya belum pernah. Kayak anak perawan sini gitu, kata Pak RT, alhamdulillah Ustaz, anak perawan sini belum pernah dicolek lagi, belum pernah Ustaz. Cuman kalau dibukain rada sering lah. Itu mah makan cendol nggak pakai kelapa, berebut cendol kamu jawab apa itu mah. Saya enggak cerita lahir ya. Kalau cerita kepanjangan, fahtazal arsy wa abtisara wazdadal kursy ibata wa takara. Saya enggak cerita itu kepanjangan. Masuk aja pada inti. Karena saya masih ditungguin di Citayam. Makanya minta nyodok duluan nih. Saya mestinya ke Singapura, saya batalin karena enggak diundang. Ustaz, sebenarnya maulid Nabi ini yang harus memarakkan, mensiarkan itu laki atau perempuan? Nah,
laki ya? Sebenarnya perempuan. Kenapa kok perempuan? Kalau nggak ada nabi, perempuan nggak ada harganya. Dulu barang dagangan perempuan. Bahkan kalau orang laki dengar bininya ngelahirin perempuan langsung dibunuh. Makanya zamannya zaman apa? Apa sih jahiliyah? Kebodohan. Jangan so tahu, orang kan pintar. So tahu bodoh-bodoh aja. Bapak ibu, orang Arab tuh paling top dari dulu. Yang menemukan kapal laut pertama Arab. Yang menemukan ilmu perbintangan pertama Arab. Arab dari dulu teknologinya canggih. Lah kenapa dibilang jahiliyah? Oh, ternyata Arab dibilang jahiliyah bukan karena teknologi. Kenapa? Karena orang Arab dulu paling kagak demen kalau bininya ngelahirin anak perempuan. Setiap bayi lahir perempuan langsung dibunuh. Dia nggak demen kalau bininya ngelahirin anak perempuan. Padahal bininya ya bego namanya, segitu lah begonya, begonya segitu lah. Untung ada nabi. Coba kalau nggak ada nabi, semua bayi perempuan dibunuh, habis perempuan kagak berangkat tuh, tinggal laki, semua laki. Lah kira-kira sekarang ada kita nggak? Kalau laki semua kira-kira sekarang ada kita nggak? Ya kagak, laki semua mau beranak dari mana? Masa keluar dari bun-bunan? Iya, alhamdulillah ada nabi. Begitu ada nabi, perempuan bukan dihina, malah diangkat derajatnya. Sekarang bukan hanya nabi, hampir semua sektor perempuan lebih mulia dari laki. Pusat sebuah kota apa namanya? Ibu kota, ada bapak kota. Nih jempol alias ibu jari, ada bapak jari? Enggak ada. 21 April hari apa? Kartini, ada Kartono, ada. Perempuan hebat sekarang. Tuh yang ngatur lalu lintas, yang nangkepin penjahat, perempuan apa laki? Perempuan. Siapa? Polisi. Bukan Bang Lisi, bukan. Bukan itu, bukan. Polisi, bukan. Lagu qasidah, perempuan. Ibu, kaulah wanita yang, ada nggak? Bapak nggak ada. Ibu, kaulah wanita yang derajatmu tingkat dibanding kau mengandung lagi. Lah kecepetan lah. Perempuan yang hebat. Sampai-sampai Nabi bilang gini, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Luar biasa. Surga di kaki. Surga di kaki. Bu, boleh saya nanya? Kalau saya nanya boleh. Kalau surga di kaki ibu, kira-kira nerakanya di kaki bapak. Nah, ayo. Lah kalau surga di kaki ibu, nerakanya ada di mana? Lah kalau di kaki bapak mah enak, tinggal injek-injek, nah habis sudah. Kalau surga di kaki ibu, nggak mungkin neraka di kaki bapak, masa nyebrang? Lah kagak boleh nyebrang. Terus di mana Ustaz? Kalau surga di kaki ibu, kemungkinan besar neraka di pala ibu. Begitu lah, murah ke atas, emang begitu. Kayak ibu beli kudungan 15.000, naruh aja di mana? Pala. Beli sepatu 100.000, naruh di mana? Mahalan mana sepatu bakudungan, ayo. Kalau yang mahal di bawah, murah ke atas. Kalau surga di kaki ibu, neraka di bawah. Maksudnya apa? Maksudnya begini, ternyata perempuan itu gampang ke surga, gampang ke neraka, gitu maksudnya. Perempuan mah ke surga gampang, ke neraka gampang. Ibu mau yang mana, Bu? Gampang ke surga, ke neraka? Benar. Cius. Mie apa? Kata Nabi, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha radin dakhala jannah. Wanita yang bagaimana saja, kalau meninggal dunia suaminya ridho, pasti masuk surga. Tuh, cari ridho suami, cari ridho
Ini mah kadang-kadang perempuan boro-boro nyari dedok laki. Mau ngaji aja laki diperintah, emang dasar bini songong. Bang, ayo mau ngaji bang ya, tapi jangan lupa ntar kalau hujan jemuran angkatin lihat lah. Songong. Ustaz yang mana? Lil muttaqina mabada. Ada ikawa naba wa qawaiba atraba wa kasan dihaqa la yasma'una lagwan wala kidzaba. Ciri-cirinya wa qawaiba atraba. Kawaib itu maknanya perawan. Atrob mohon maaf buah dada yang baru tumbuh. Maksudnya apa? Istri yang soleha sekalipun sudah tua di hadapan suami bagaikan sweet 17. Kadang-kadang kan diceritain perempuan terbalik. Kok giran kondangan dia cakep. Giran tidur malakinya kayak kucing kecebur. Kondangan mau minyak wangi aja yang mahal. Ketek wanginya lain. Di badan wanginya lain. Kondangan. Begitu lewat kondangan serebeng wangi banget. Kondangan. Wangi juga kondangan. Giliran tidur malakinya masa Alore Mason deblak di mana-mana. Kata lakinya mana yang gue cium pedes semua. Kadang-kadang ada bini yang rada kurang ajar. Ketahuan mau tidur sama laki, pakai autan lah. Begitu dicium sama lakinya mabuk dulu lah. Parah. Apa lagi yang kedua kata Allah nih, ciri istri solehah waka sandihak. Apa itu kasandiak? Gelas suami jangan sampai kosong. Bukan artinya gelasnya kosong isiin gelas, lah kembung lagi minum dulu. Apa itu kasandiak? Suami sarapan pagi temenin, begitu maksudnya. Ini kan kalau di sini kan perempuan pada belagu, bikin sih kopi pagi-pagi, taruh aja di meja, bodo amat lu minum kan. Ngaku lo ayo lo. Ustaz ini apa belagu banget pengen ditemenin? Bukan belagu, kalau ada bini kayak tadi bikin kopi langsung ditinggal, dilarang oleh Allah. Kenapa? Tuh seolah-olah bini menghina suami, makanya dilarang. Lo menghina dari mana Ustaz? Ayo Bu, saya tanya, kalau ada kopi, ada kue ditaruh di pojokan, kemudian ditinggal, namanya apaan? Sajen. Sajen makanan siapa? Berarti suami ibu kurang ajar. Ajaran Islam bener. Bener. Itu ajarannya bagus. Bu, kalau perlu, ini mah kalau perlu. Kalau perlu bukan sarapannya doang temenin, kalau perlu. Apa Ustaz? Suami mau berangkat usaha, siapkan alat usaha suami. Kenapa? Begitu dia berangkat dalam keadaan senang, kemudian rezekinya banyak, kan balik lagi sama ibu. Suami ibu kerjanya di kantor, alatnya di tas, siapin tasnya begitu. Lakinya suami, ya pacul. Siapin paculnya begitu. Suaminya ansip, ya pentungan. Begitu suami mau berangkat usaha, Bu, antar sampai depan pintu, cium tangan suami. Ibu jangan dulu masuk ke dalam sebelum suami berbelok. Begitu suami mau belok, nggak boleh langsung jalan Pak, tatap dulu istri di rumah aja. Begitu suami menatap istri di rumah, istri di rumah kiss bye. Nah, Ustaz belagu banget pakai kiss bye ke orang barat. Nah di sini kelemahan kita. Kiss bye itu ajaran Islam yang ditinggal oleh umat Islam. Yang ngajarin kiss bye pertama Nabiullah Ibrahim. Ibu bapak kalau pergi ke Mekah mau mencium Hajarul Aswad, jarak terlalu jauh atau orang terlalu padat, gak usah disamperin. Cukup dari jauh, namanya istilam. Apa itu istilam? Kiss bye. Hajar Aswad di situ, kita dari sini kan, kita bilang Bismillahi Allahu Akbar. Tuh, apa namanya? Kiss bye lah. Emang ajaran Islam. Suami mau berangkat kantor pakai megang-megang tas kan? Emang alatnya di tas. Begitu dia nengok, ibu dah apa-apa. Itu kalau megang tas. Lah kalau megang pacul sekalipun dia megang pacul kan laki ibu. Jangan lihat kerjaannya, statusnya suami kita. Sekalipun dia megang pacul, kisbay nyari pahala. Ya paling bahasa robah. Begitu dia megang pacul nengok, dah babalu begitu. Masa megang pacul papa ntar salah ngomong lagi. Papa mau kemana? Mau mantengin kayu lah. Ustaz kalau istri begini suami yang bagaimana? Nah ini harus balance. Ya ya. Kalau istri soleha suami harus soleh. Yang bagaimana suami soleh?
idza kasauta paksuha idza at'amta fatimha. Laki yang benar kalau lu makan jangan sampai bini kelaparan, kalau lu pakai pakaian jangan sampai bini telanjang. Artinya apa? Laki yang benar ama bini sendiri jangan pelit begitu. Tenang, gue belain, tenang. Kadang-kadang kan ada orang laki yang kurang ajar, Bu. Sama bini sendiri pelit banget, sama bini orang lain baik lah. Kurang ajar tuh laki begitu tuh, ya Bu ya? Ada laki yang begitu, Bu? Barisan nomor berapa? Lagi yang tukang nyawer tuh. Yang disawer bini siapa? Bini orang. Mohon maaf, tukang nyawer saya bilang manusia goblok bin tolol. Ngerti nggak goblok bin tolol? Minum es ditiupin, goblok bin tolol. Nah joget sama biduan, jogetnya dosa, nabok pantatnya bayar. Udah dosa bayar kan goblok ya. Saya ada yang protes, Ustaz kami hobi joget kenapa dilarang? Saya bilang siapa yang larang joget? Joget nggak dilarang, yang dilarang yang haram. Nggak ada ayat Quran hadis yang larang joget. Oma Irama aja bilang kok joget tidak dilarang, tak dilarang. Kata Oma begitu, kata Oma itu mah. Emang joget nggak dilarang? Saya juga hobi joget, Bu. Orang kagak dilarang. Saya kalau giran pengen joget nih, Bu, setel kaset di kamar. Joget sama bini berdua. Ya. Boleh nggak? Boleh nggak? Belum boleh, saya bilang larang. Joget sama bini berdua, tabok pantat kanan. Pok. Bayar cepet dah. Kata bini akhiri lebol. Makanya harus sinkron ya. Maka oleh karena itu kalau kita sudah kenal Nabi, kemudian bina rumah tangga, sudah bina rumah tangga, yuk kita laksanakan majelis taklim dan majelis zikir. Kenapa? Ingat ayat Quran tentang Maulid jangan dibacanya sepotong. Ngomongnya laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun. Pada diri Rasulullah ada contoh. Yang apa yang lu contohin Nabi? Yang mana yang lu contoh? Syaratnya apa nyontoh Nabi? Syaratnya 3 dari Quran. Pertama, liman kana yarjullah. Orang yang hidupnya selalu mengharapkan ridho Allah. Tuh ciri nyontoh Nabi. Yang kedua, wal yaumal akhir. Selalu takut azab di hari. Yang ketiga, ciri orang cinta kepada Nabi, teladan kepada Nabi, wa dzakarallaha, banyak wiridnya, banyak zikirnya ya. Insyaallah setelah ini kita banyak berzikir kepada Allah. Amin ya rabbal. Masih ada Ki Wahyu ya, pimpinan pondok pesantren, ada Ki Muslih. Saya kebetulan masih ada acara dan mohon maaf, insyaallah lain waktu kita sambung kembali. Kurang lebih mohon maaf, billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.